hari ini adalah pertemuan keempat, dan kali ini kita membahas bab 2 khusus untuk tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang kita buat pada materi hari ini adalah tinjauan pustaka yang merupakan bagian dari bab 2. Sehingga secara garis besar, bab 2 berisi dua bagian besar, yaitu landasan teori yang kita bahas minggu lalu dan tinjauan pustaka. Jadi kita bahas hari ini khusus untuk tinjauan pustakanya saja. Tinjauan pustaka atau tinjauan literatur adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik penelitian yang serupa dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Literatur review sebaiknya bersumber pada jurnal ilmiah, baik itu jurnal nasional ataupun jurnal nasional yang terakreditasi. Proceeding, baik itu proceeding dari hasil seminar nasional maupun dari seminar internasional. Lalu, sumber literatur review juga bisa berasal dari skripsi atau tesis publikasi yang relevan dengan topik penelitian yang kita bahas saat ini. Tinjauan pustaka tersebut harus menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan memperjelas penelitian sebelumnya. Tinjauan tersebut harus memberikan dasar teoritis untuk penelitian dan membantu Anda sebagai peneliti menemukan nilai dan posisi penelitian Anda. Tinjauan pustaka mengakui karya peneliti lain sebelumnya, dan dengan demikian meyakinkan membaca bahwa karya yang Anda buat saat ini adalah karya yang baik. Kemudian, tinjauan pustaka juga merangkum beberapa penelitian yang serupa yang menunjukkan bahwa penulis telah membaca, mengevaluasi, dan mengasimilasi pekerjaan itu ke dalam pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Tinjauan pustaka dapat berupa ringkasan sederhana dari sejumlah sumber ilmiah berupa jurnal, proceeding, maupun skripsi atau tesis publikasi. Ringkasan sederhana yang diambil dari sumber ilmiah publikasi tersebut pada akhirnya menjadi penguat mengapa topik penelitian yang kita ambil adalah topik yang penting. Tinjauan pustaka yang baik memperluas alasan di balik pemilihan pertanyaan penelitian tertentu. Penulisan tinjauan pustaka bisa bertujuan untuk, yang pertama, mengidentifikasi cara baru untuk menafsirkan penelitian sebelumnya. Yang kedua, mengungkapkan setiap celah yang ada pada literatur. Yang ketiga, menyelesaikan konflik di antara penelitian sebelumnya yang tampak saling bertentangan, dan lain-lainnya. Yang keempat, untuk memperjelas pemahaman kita tentang tinjauan pustaka. Artikel ini akan mengulas tentang pengertian tinjauan pustaka, manfaat, dan cara membuatnya. Sehingga tinjauan pustaka atau tinjauan literatur adalah evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya, dan tinjauan pustaka menyediakan panduan teknis untuk topik tertentu. Saat peneliti memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan penelitian, maka tinjauan literatur dapat memberikan gambaran umum atau tindakan yang dapat dilakukan sebagai batu loncatan dalam langkah-langkah penelitian. Bagi para profesional, tinjauan pustaka adalah laporan yang berguna untuk memperbarui informasi terkini sesuai bidang mereka. Bagi para sarjana, kedalaman dan luasnya tinjauan pustaka menekankan kredibilitas penulis bidangnya. Tinjauan pustaka memberikan latar belakang yang kuat untuk penyelidikan makalah penelitian. Kemudian, pengetahuan yang komprehensif tentang literatur lapangan sangat penting untuk sebagian besar makalah penelitian, sehingga fitur analisis dari tinjauan pustaka dapat berupa interpretasi baru dari materi yang lama, lalu melacak perkembangan intelektual bidang tersebut yang mungkin muncul. Yang ketiga, sebaiknya Anda evaluasi sumber-sumber tinjauan pustaka yang dipakai, sehingga carilah yang relevan dengan penelitian Anda. Yang keempat, Anda diminta membuat kesimpulan tinjauan literatur, sehingga dari semua hasil penelitian terdahulu yang Anda baca, nanti Anda akan buat kesimpulannya, apa yang menjadi benang merah di antara semua penelitian yang Anda buat tersebut. Tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah tujuannya menginformasikan kepada pembaca hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang Anda lakukan saat ini. Misalnya, jika Anda saat ini sedang membuat penelitian berbasis web, misalnya untuk mendukung, katakanlah mendukung penjualan tunai misalnya,
maka Anda harus mencari penelitian-penelitian lain yang juga membahas sistem berbasis web untuk mendukung penjualan tunai, sehingga yang Anda pilih untuk menjadi sumber pustaka di Tinjauan Pustaka dengan yang Anda buat sebagai materi pokok penelitian Anda adalah saling berkaitan. Yang kedua, tujuannya adalah menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada. Jadi sudah disebutkan di pertama bahwa judul yang Anda ambil sebagai judul penelitian, lalu Anda cari penelitian lain yang serupa dengan judul yang Anda miliki. Lalu itu akan dihubungkan. Yang ketiga, tinjauan pustaka juga mampu menyediakan kerangka kerja dan tolak ukur untuk mempertegas pentingnya penelitian tersebut dibandingkan dengan penemuan-penemuan lainnya. Dengan kata lain adalah setelah membuat tinjauan pustaka, nanti Anda akan menemukan bahwa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mempunyai beberapa kekurangan. Nah, tugas Anda adalah memberikan hasil yang lebih baik dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kemudian, menurut beberapa sumber dari Cooper dan dari Crewell di tahun 2010 dan 2016, ada 4 tipe kajian pustaka, diantaranya menggabungkan apa yang telah dikatakan dan dilakukan orang lain. Yang kedua, mengkritisi penelitian terdahulu. Yang ketiga, membangun jembatan di antara topik terkait. Yang keempat, mengidentifikasi isu sentral dalam suatu bidang. Yang pernah saya lakukan secara pribadi dalam membuat tinjauan pustaka adalah yang pertama, menggabungkan beberapa yang telah dikatakan oleh orang lain. Lalu juga pernah membuat mengidentifikasi isu sentral. Nah, Anda nanti boleh memilih salah satu saja cukup dari bentuk-bentuk tinjauan pustaka berikut ini. Berikut adalah cara membuat tinjauan pustaka. Yang pertama adalah identifikasi beberapa kata kunci atau keywords penelitian. Jadi, keywords ini biasanya berkaitan dengan judul. Jadi, kita hubungkan dengan yang kita pelajari minggu lalu, frase-frase yang Anda ambil di landasan teori itu juga adalah keywords atau kata kunci penelitian Anda. Kemudian dari keyword tersebut, Anda bisa mencari materi, referensi, bahan pustaka yang relevan, yang dalam hal ini saya sarankan sebaiknya berupa jurnal. Yang kedua, setelah kata kuncinya diperoleh, maka Anda mulai mencari sumbernya. Ada baiknya, karena ini adalah tinjauan pustaka, berupa penelitian terdahulu, maka lebih baik Anda mencarinya di jurnal. Kemudian ini adalah beberapa database yang dapat dipakai untuk mencari jurnal atau proceeding atau skripsi atau tesis publikasi secara online. Sebaiknya masuk ke dalam beberapa situs ini, namun secara pribadi saya lebih sering masuk ke sini. Anda boleh pakai yang lain, silakan. Ada ProQuest, ada Social Science Citation Index, ada info dan sebagainya, silakan. Cuma yang lebih mudah, boleh masuk ke Google Scholar, lalu ketikkan kata kunci yang Anda inginkan, nanti akan diberikan oleh Google Scholar penelitian yang serupa. Kemudian dari Google, kemudian setelah masuk ke Google Scholar misalnya, Anda cari, ini relatif ya, anggaplah misalnya 50 sumber pustaka ilmiah yang relevan dengan topik penelitian Anda. Lalu dibaca, jadi sumber pustaka berupa jurnal atau proceeding itu dibaca, kemudian diambil kesimpulannya. Mereka bilang apa dalam penelitian yang serupa dengan Anda, lalu itu ditulis. Nah, ketika Anda mengidentifikasikan beberapa literatur, ini adalah teknik yang lain ya, Anda boleh merancang peta literaturnya,
Kemudian dari peta itu berupa gambar visual yang akan mengelompokkan beberapa literatur dengan topik penelitian yang sama. Sebenarnya ini opsional saja, boleh dapat boleh tidak. Peta ini bertujuan untuk mempermudah pengelompokan hasil pencarian Anda tadi. Jadi kalau dapatnya 50, nah nanti Anda boleh kelompok-kelompokkan. 50 itu mau digabungkan ke beberapa sub lagi silahkan. Misalnya 50 itu setelah dibaca, oh ada 10 yang bahas masalah penjualan. Lalu ada 10 yang membahas penjualan berbasis web misalnya. Jadi ada pengelompokan. Jika Anda mau membuat seperti itu silahkan, itu namanya adalah literatur map. Dan itu kan memudahkan Anda untuk menampilkan kontribusi pada literatur pustaka Anda. Yang kedua, setelah membuat peta literatur, baru semua jurnal atau proceeding yang Anda dapatkan sudah dibaca itu, lalu Anda tulis ringkasannya. Jadi jika Anda punya 50 misalnya, 50 jurnal yang Anda download, lalu Anda baca, kemudian tiap jurnal itu Anda buat ringkasannya. Jadi jurnal yang pertama itu bilang apa, kesimpulannya ditulis dengan kata-kata sendiri atau parafrase ya. Lalu jurnal yang kedua kesimpulannya apa ditulis. Jadi tugas Anda adalah mengumpulkan apa-apa saja kesimpulan hasil penelitian orang lain yang relevan atau yang serupa dengan penelitian Anda. Kemudian setelah membuat ringkasan dari beberapa literatur yang Anda peroleh, maka baru kita buat tinjauan pustakanya dengan menyusun secara teoritis atau berdasarkan konsep pentingnya. Nah, setelah itu baru disusun, diketik di aplikasi pengolah kata. Setelah semua jurnal dibuat kesimpulannya, lalu tugas Anda berikutnya adalah membuat kesimpulan tinjauan pustaka. Kesimpulan ini adalah asumsi Anda terhadap semua hasil penelitian orang lain yang serupa. Jika Anda membaca 50 jurnal yang serupa dengan penelitian Anda, sudah Anda baca 50 jurnal, lalu Anda tulis dari 1 sampai 50, setiap jurnal akan menghasilkan kesimpulan tersendiri, ditulis. Nah, setelah 50 itu dibuat, baru Anda ambil kesimpulannya. Misal saja, ternyata dari 50 penelitian yang serupa dan semuanya membahas tentang sistem informasi penjualan tunai berbasis web misalnya, maka mereka semua bilang apa? Jika mereka semua bilang bahwa dengan menggunakan sistem informasi berbasis web, maka penjualan akan lebih besar keuntungannya, misal saja. Maka Anda dapat membuat kesimpulan ternyata itulah letak kesamaannya. Jadi 50 jurnal yang Anda baca mengatakan bahwa sistem berbasis web menunjang penjualan tunai adalah sistem yang mampu meningkatkan penjualan misalnya. Maka itu adalah kesamaan dari semua penelitian yang Anda baca. Nah, setelah Anda mendapatkan kesamaan dari semua penelitian Anda baca, maka Anda boleh menambahkan pembaruan sendiri. Kalau dari 50 penelitian mengatakan bahwa penjualan tunai berbasis web itu menambah keuntungan, maka Anda boleh menambahkan hal yang baru. Misalnya, Anda boleh saja menambahkan di penelitian Anda bahwa Anda akan merancang, karena berpapua ya, maka akan disebutnya, akan merancang sistem informasi berbasis web untuk mendukung penjualan tunai, selain untuk meningkatkan penjualan, juga untuk misalnya menambah pelanggan baru, memperluas pangsa pasar misalnya. Jadi selain meningkatkan penjualan, juga menambah pelanggan baru dan meluaskan pangsa pasar itu misal saja. Maka
meluaskan pangsa pasar dan menambah pelanggan baru adalah pembaruan yang akan Anda tambahkan di dalam penelitian Anda sendiri. Itu yang dimaksud dengan kesimpulan tinjauan pustaka. Itu sebagai misal saja. Nanti Anda boleh baca contoh dan boleh ambil benang merahnya di sana ya. Dan contohnya saya ambil dari salah satu skripsi mahasiswa tahun lalu. Ini contohnya. Jadi contoh ini dengan contoh bab 1 minggu lalu tidak berkaitan ya, atau tidak terpaku. Ini contoh saja, nggak sama, nggak apa-apa. Contoh untuk bab 2-nya saya ambil dengan judul ini. Sistem informasi pengelolaan biaya operasional sekolah atau BOS menggunakan metode Object Oriented Student Design atau OAD berbasis web di SD Negeri 5 Puding Besar. Nah, ini adalah tinjauan terdahulunya yang mempunyai topik penelitian yang serupa. Nah, ini adalah, perhatikan bahwa satu paragraf ini menampilkan hasil penelitian dari satu jurnal. Jadi, untuk mendapatkan hasil seperti ini, maka tugas Anda adalah mencari dulu jurnalnya, download jurnalnya, dibaca jurnalnya, lalu dibuat kesimpulannya. Jadi dari penelitian ini sampai beberapa kali ini adalah kesimpulan atau intisari dari penelitian yang diambil. Punyanya si Ridwan Setiawan dan teman-teman gitu. Jadi tugas Anda adalah mencari dulu penelitian-penelitian orang lain yang serupa dengan penelitian Anda, lalu di-download, lalu dibaca, kemudian dibuat intisarinya. Ini contoh. Penelitian pertama berjudul Perancangan Aplikasi Pengelolaan Dana Bantuan Opsional Sekolah di Sekolah Menengah Atas yang menggunakan metode Rasional Unified Process atau RUP. Lalu dijelaskan di sini ada masalah apa di sekolah tersebut sehingga membutuhkan sistem informasi untuk mengelola dana BOS-nya. Kemudian ini adalah yang saya buat merah ini adalah ini masalahnya dan ini adalah solusinya dari penelitian yang pertama. Jadi Anda akan buat seperti ini juga untuk tiap penelitian yang Anda ambil sebagai literatur review. Ini yang kedua. Penelitian yang kedua, perancangan sistem informasi penggunaan biaya bantuan opsional sekolah dengan metode berorientasi objek dibuat oleh si Hendri Rasminto dan Arsito Ari Kuncoro dan Budi Santoso. Dari mana nanti Anda lihat sumbernya. Kemudian sama yang saya beri merah ini adalah ini masalahnya dan ini adalah solusinya. Nah, perhatikan bahwa 7 ini, kenapa 7? Jadi ini menyambung dari landasan teori. Jadi ini adalah sambungan dari landasan teori. Jadi asumsikan bahwa sudah ada 6 sumber terdahulu yang dipakai pada landasan teori, sehingga ini nyambung dari sebelumnya. Jadi sudah ada 6 dulu sebelumnya, ini adalah yang ke-7. Ini yang ke-8, gitu ya. Sudah saya berikan. Nah, nanti untuk tugas, saya minta Anda masing-masing mahasiswanya membuat tinjauan pustaka seperti ini dengan sumber literatur review dari jurnal atau dari proceeding itu minimal 5 jurnal. 5 jurnal yang mempunyai topik penelitian yang serupa dengan judul penelitian Anda. Misal, jika di sini topiknya adalah mengelola biaya BOS di sekolah, maka Anda cari yang sama-sama punya topik mengelola biaya BOS di sekolah berbasis sistem gitu ya. Jadi sama dengan judul yang dipakai di depan. Adapun begitu, lihat judul Anda masing-masing, kemudian cari penelitian orang lain yang serupa dengan penelitian Anda, masing-masing mahasiswa minimal 5, nggak boleh kurang ya, lebih silahkan.
cari minimal 5 sumber pustaka berupa jurnal atau browsing itu minimal 5, lalu buat setiap jurnal itu jadi satu ringkasan seperti ini, ringkasan sederhana seperti ini. Ini ada 2, saya buat contohnya ada 2, nanti Anda lihat di file yang terpisah, untuk dipelajari lengkapnya silakan ya. Setelah ada beberapa kesimpulan dari jurnal-jurnal yang serupa dengan jurnal Anda atau judul penelitian Anda, barulah kita buat kesimpulan tinjauan pustakanya. Ini adalah kesimpulannya. Berdasarkan beberapa kesimpulan penelitian serupa, maka dapat disimpulkan bahwa pengelola dana bantuan operasional sekolah atau BOS menggunakan sistem informasi akan meningkatkan akurasi perhitungan penerimaan dan pengeluaran dana sehingga mampu meningkatkan layanan dana BOS di sekolah. Ini adalah kesimpulan yang kita ambil setelah membaca beberapa hasil penelitian online yang serupa yang kita dapat dari jurnal. Kalimat ini adalah kalimat yang kita buat sendiri. Ini adalah kesimpulan kita. Jadi tidak kita ambil dari online, kita buat sendiri, kita tulis dengan kalimat baru. Nah, setelah selesai membuat tinjauan pustaka, maka mohon dilengkapi dengan daftar pustakanya. Karena kita menggunakan Mendeley, maka nanti Anda akan langsung mendapatkan daftar pustaka dalam bentuk yang lengkap dan akurat. Nanti sudah diberikan kemarin tutorial Mendeley-nya, silahkan dipelajari dan silahkan digunakan untuk membuat daftar pustaka dan melengkapi bab 2-nya. Jadi tugas Anda untuk pertemuan kali ini adalah membuat subbab tinjauan pustaka yang merupakan sambungan dari subbab landasan teori minggu lalu. Sehingga sekarang Anda punya bab 2 yang lengkap. Yang juga berikut dengan daftar pustakanya yang sesuai atau yang mirip dengan apa yang saya contohkan di dalam classroom masing-masing kelas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan sampaikan ke dalam WA grup masing-masing kelas. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.